Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati renungan malam yang kedua dalam rangka bulan keluarga GKI Palsi Gunung 2023. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pemeliharaan dan berkat-Mu pada kami di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk suka duka yang boleh kami rasakan dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab kami. Terima kasih kalau malam hari ini Tuhan izinkan kami untuk merenungkan akan sabda-Mu. Berkati firman yang kami dengar supaya menjadi kekuatan dan penghiburan dalam kami menumbuhkan sikap hidup yang tetap setia dan berpengharapan kepada-Mu. Amin. Renungan kita pada malam hari ini diberi judul Memulai dan Memikirkan Tujuan. Diambil dari 2 Tawarikh 2 ayat 1 sampai 18. Ada sebuah kata-kata motivasi yang menyebutkan hiduplah dengan tujuan, maka kamu tahu kemana kamu pergi. Apa jadinya bila hidup yang kita jalani tanpa ada tujuan, saudara-saudara? Tujuan itu ibarat muara akhir dari seluruh proses kehidupan yang kita jalani. Dari tujuan hidup itulah kita akan tahu strategi atau cara yang dapat kita lakukan agar setidaknya apa yang menjadi tujuan dari kehidupan keluarga kita dapat terukur dan terlihat hasilnya. Sesudah Israel berkembang menjadi suatu bangsa yang besar, dirasakanlah oleh mereka perlunya satu tempat ibadah yang terpusat. Tempat itu merupakan keharusan sebagai sarana berkumpul bagi seluruh umat, serta menjadi lambang dari kesatuan mereka dalam ibadah kepada Allah. Salomo dalam pembangunannya mengerjakan apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Daud sang ayah. Pembangunan bait suci dimulai oleh Raja Salomo pada tahun keempat pemerintahannya dan selesai di tahun ketujuh kepemerintahannya. Sebuah karya yang maha besar dan indah itu dimulai dari sebuah pemikiran bagaimana bentuk akhir dari bangunan tersebut. Itulah sebabnya Daud memulai pembangunan bait suci itu dengan membuat pola bangunan atau blueprint yang akhirnya menjadi patokan dari keseluruhan pembangunan bait suci secara detail. Blueprint yang telah dibuat merupakan gambaran utuh dari bangunan yang hendak dibuat menjadi sebuah pedoman baku yang tidak bisa ditawar lagi selama melakukan proses pembangunan bait suci. Memulai dan memikirkan tujuan adalah sebuah gambaran besar mengenai apa yang akan menjadi tujuan akhir dari keseluruhan rencana kehidupan kita seperti yang dilakukan oleh Daud ketika membuat pola atau blueprint bait suci. Hal serupa ini juga terjadi ketika jemaat Tuhan atau kita diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengelola sebuah rumah tangga atau keluarga Kristen. Hal utama yang menjadi dasar dalam mengelola rumah tangga dan keluarga Kristiani adalah apa tujuan dari pernikahan Kristiani itu. Makna dan tujuan pernikahan adalah pertama, pernikahan merupakan suatu perjanjian atau covenant. Tidak hanya perjanjian antara pasangan, tetapi perjanjian terhadap Allah yang mempersatukan mereka. Dari janji inilah Tuhan menyediakan berkat bagi umat-Nya yang menuruti perjanjian tersebut. Makna pernikahan selanjutnya adalah merupakan wadah kesaksian akan kehadiran Kristus yang dapat dirasakan melalui hubungan dan komunikasi antara suami istri dan juga menjadi wadah bagi anak-anak mereka untuk belajar mengenal kasih Tuhan. Sedangkan tujuan dari pernikahan Kristiani adalah pertumbuhan. Pertumbuhan di dalam pernikahan Kristiani adalah ketika pasangan suami istri dapat bertumbuh bersama-sama dalam pengenalan akan kasih Tuhan. Dan ketika tujuan pernikahan untuk mempersatukan sehingga terciptalah suatu hubungan yang intim dan suatu persahabatan di dalamnya. Kesatuan yang terus terjaga akan membentuk suatu keintiman di mana pasangan akan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Dalam mengetahui tujuan pernikahan ini, maka gambaran utuh dari sebuah bangunan rumah tangga Kristiani atau keluarga Kristen akan nampak terlihat jelas. Dari sinilah kemudian ditarik kebiasaan-kebiasaan atau aktivitas-aktivitas apa saja yang dapat mendukung tercapainya tujuan dari keluarga Kristiani. Yang pertama, doronglah seluruh anggota keluarga kita
untuk memiliki sikap yang aktif, positif, dan kreatif untuk membangun kesatuan di tengah keluarga dengan memahami peranannya dalam seluruh kehidupan, bahwa setiap anggota keluarga berharga dan punya peran yang besar dalam membangun keluarga Kristiani. Yang kedua, jadikan Tuhan sebagai pusat dari keluarga, di mana firman menjadi dasar dalam segala pemikiran dan tingkah laku seluruh anggota keluarganya. Dan yang ketiga, membangun semangat untuk tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan sebagai orang Kristen, dengan menjadikan doa dan persekutuan keluarga sebagai tiang penopang iman dan harapan keluarga kita. Sebagaimana Daud telah merencanakan pembangunan bait Allah secara matang dan detail, dan kemudian dibangun oleh Salomo anaknya, maka sebagai sebuah persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan, semestinya keluarga juga demikian, dalam mengembangkan tanggung jawab dari Tuhan untuk membangun keluarga dan keluarga Kristiani sebagai tempat kediaman Tuhan. Masihkah kita pada jalur menuju tujuan awal pernikahan Kristiani kita? Bersemangatlah untuk tetap bertahan dan membangun keluarga Kristen yang diharapkan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman-Mu. Tuntun kami untuk menjalankan kehendak-Mu dan belajar berserah dalam pimpinan dan kasih sayang-Mu. Kami serahkan seluruh keluarga-keluarga yang bergumul dalam mempertahankan kehidupan keluarga mereka. Kiranya Tuhan turut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.